Baik, terima kasih pemirsa Jejak Kontroversi yang masih bertahan untuk menyaksikannya penjelasan Kak Herman soal kondisi pilkada di 2020 ini, kemudian berangkat dari pengalaman-pengalaman ya, pilkada-pilkada sebelumnya ada yang dicoret dengan tidak. Berikut Kak, pertanyaan tadi, lebih besar potensi dia bisa mencalonkan diri lagi atau dicoret? Oke, begini. Kalau saya memahami perjalanan politik Pak Adhan ya, pendapat. Mungkin karena saya sedikit belajar berkecimpung di dunia akademik, sepertinya Pak Adhan ini memahami betul bahwa manusia itu merupakan juga makhluk politik. Kayaknya memahami betul manusia sebagai makhluk politik, bagaimana manusia itu bisa mempertahankan hidup ya dengan caranya. Nah, ketika itu dijiwai dalam konteks kehidupan politik beliau ya, beliau bukan saja memahami politik itu secara praktis saya kira, tetapi dia tahu bahwa filosofi politik itu bagaimana kan? Artinya beliau sudah mendalami. Dia sudah tahu itu semua karena sudah perjalanan kehidupannya itu kan, dia tahu secara filosofi. Dan bisa saja juga sekarang beliau kan nggak pernah henti-hentinya studi kan, artinya di samping memahami filosofi, memahami juga secara komprehensif, artinya secara konseptual. Jadi menurut saya ada semacam perpaduan ya, kemampuan ya beliau dalam hal berpolitik itu baik secara filosofi, konseptual maupun secara praktis. Yang berikut, saya juga memahami mungkin karena jalannya ini beliau ini di politik mungkin dianggap sebagai sebuah ibadah ya, sebagai ibadah. Sudah pilihannya. Ya, dan itu sudah dianggap sebagai ibadah. Artinya politik itu dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai untuk dalam rangka untuk kesejahteraan umat. Ya, dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, itu kan konteks-konteks cara-cara untuk berpolitik ya. Yang berikut saya kira juga Pak Adhan ini juga selalu berbeda atau bisa saja menerobos stigma yang pernah selalu kita orang-orang politis aktivis itu, bahwa setiap orang itu ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Pak Adhan tapi tidak berlaku untuk Pak Adhan. Dia selalu menerobos zaman itu. Ya, mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Herman, hafal dengan suara ini? Ya, boleh. Gimana kabarnya Pak Adhan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Wali. Ya, Ini Kak Herman ini langsung jawab ini. Ya, saya kalau dengan Pak Adhan selalu bilang Pak Wali. Ya, sudah terbiasa ya. Dan itu nggak harus menempel selama ini. Ya, insya Allah. Ini mungkin Pak Herman bisa, Pak Herman mungkin silaturahmi lewat telepon Pak Adhan. Boleh. Saya selalu membaca status beliau kalau diposting di Facebook. Ini Pak Adhan, ini kan Pak Herman kan saat itu ketua KPU. Iya. Nah waktu dicoret itu Pak. Iya. Pak Adhan masih marah atau tidak sama Pak komisioner yang saat itu? Jadi begini. Kalau saya melihat semua persoalan, saya gunakan selalu kacamata politik. Ya. Kalau kita menggunakan kata politik, semua itu adalah wajar. Ya. Upaya dan trik orang untuk mencari menang itu sah-sah saja. Ya. Tetapi bagi saya pengalaman saya terdidik berpolitik yang normatif. Ya, politik normatif. Tidak pernah berpikir untuk mencari kesalahan orang,
untuk menjadikan orang, untuk menghancurkan orang, tidak pernah selama ini tidak pernah. Nah, sehingga saya tetap masuk saya selalu di wilayah politik normatif. Tidak pernah berpikir untuk mencari kesalahan orang, untuk menjatuhkan orang. Ya. Jadi kalau selama ini saya toh juga diperhadapkan dengan seperti yang penjelasan Herman tadi, bahwa itu benar. Bahwa memang putusan pengadilan sampai detik ini tidak ada yang mampu. Bahkan pengadilan satu Mahkamah Agung pun mengatakan bahwa ijazah saya tidak bukan palsu. Tetapi memang persoalan adalah pembatalan legalisir. Ya, legalisir itu ya. Dikaitkan dengan PKPU, dinyatakan di PKPU bahwa ijazah dari SD, SMP, SMA harus dilegalisir. Ya. Sementara ijazah SD yang dilegalisir oleh Diknas Kabupaten dibatalkan. Ya. Walaupun ada tanda kutip dalam tanda kutip ada permainan ini. Tapi bagi saya itu saya anggap wajar-wajar saja. Ya. Artinya Pak Adhan tidak ada lagi persoalan dengan komisioner sebelumnya ya. Luar biasa saya. Ya, hal Dan yang saya biasa. bersyukur pada Allah bahwa selama ini yang mereka jadikan alat untuk memukul saya hanya ijazah. Ya. Saya bersyukur pada Allah dan Allah tidak bisa membuktikan, alhamdulillah teman-teman ini tidak bisa membuktikan saya bisa terlibat kasus korupsi Ya. Ini selama ini kan cuma ijazah. Ya, ijazah terus. Ini kan ijazahnya ada. Apakah Ada. Ya Pak Adhan ada potensi mau ada keinginan lagi untuk maju di Pilgub kemarin. Ya. Pilgub kemarin. Ijazah juga dibatalkan legalisir. Itu SMA dari Diknas Sulu. Ya. Tetapi diperbaiki lagi. Bagi saya itu salah. Soal biasa saja lah. Ya. Ini kan ada ijazah Pak Adhan, ada ijazah kan? Sekarang ini kan mau pilgub dengan pilwako lagi ini akan datang. Apakah Pak Adhan lagi akan maju? Yang pertama, insya Allah direstui Allah. Ya. Yang paling utama lagi, yang penting masih sehat. Ya. Karena umur saya sudah 62 tahun. Ya, insya Allah. Jadi tadi seperti yang Pak Herman katakan, biasa orang mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tapi Pak Adhan mampu melewati itu. Tapi insya Allah. Jadi dekat saya, selama kita masih berkesempatan untuk mengabdi, sampai liang lahat pun baru berhenti untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat dan utamanya pada agama. Ya, terima kasih Pak Adhan. Ini kan kalau misalnya ada niat lagi mau maju pilgub dengan pilwako, jadi legalisir memang sudah disiapkan Pak. Jangan sampai lagi ada bagi saya, silakan saja cari yang lain lagi kalau tidak. Susah lagi di ijazah sudah ada, lihat lain lagi. Banyak cara ya. Sudah di situ dunia berpolitik. Ya. Jadi terima kasih Pak Herman. Ya, makasih Pak Adhan sudah ini meluangkan waktu untuk kami di. Terima kasih Pak Herman. Ya. Jadi saya melihat tadi bahwa apa yang saya katakan tadi bahwa politik buat Pak Adhan itu sudah jadi ibadah. Dalam rangka untuk berbuat kepada umat. Yang kedua, saya juga melihat bahwa politik buat Adhan itu hanya sebuah seni. Ya, seni. Nah, jadi sebuah orkestra yang dimainkan dengan berbagai macam jenis musik sehingga menghasilkan sebuah keindahan. Dan beliau kayaknya menikmati tentang itu. Yang berikut apa yang saya katakan tadi, prinsip beliau itu menerobos dan bisa membantah stigma itu. Saya kira dia tetap konsisten memerankan itu. Apakah dia bisa lakukan sendiri ataupun secara kelompok. Nah, menurut saya, tetapi yang paling penting bagi saya beliau itu tetap taat dan konsisten terhadap dan taat pada hukum. Contoh kasus waktu Pilwako 2013 itu,
kan informasi di publik itu bahwa Pak Adhan ini ketika kalau ada bersalah dengan pegawai ASN ini selalu dipindahkan, Ya. dan itu saya rasakan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Istri saya itu guru di kota. Guru di kota. Guru di kota. Saat itu Kak Herman KPU. KPU, dan orang bilang itu terjadi itu peristiwa itu. Ya. Nah, kan di mana-mana pasti dikasih pindah atau di mana. Ternyata tidak Tidak seperti itu. tidak seperti itu. Akhirnya tidak pernah dipindah di mana. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan baik-baik saja. Nah, artinya apa? Mungkin apa yang dikatakan beliau tadi bahwa ternyata bahwa apapun yang dilakukan itu politik ada relnya, hukum ada relnya. Ingat bahwa Berarti antara politik dengan nggak hukum bisa ini nggak bisa dicampur adukan. Misalnya begini, bahwa hukum itu terbentuk itu berdasarkan kompromi politik. Ya. Itu misalnya undang-undang itu semua kan hasil kompromi. itu kompromi politik. Nah, tetapi ketika hukum itu sudah jadi, maka politik itu harus tunduk di situ. Ya. Ya, kepentingan politik harus diletakkan dalam mekanisme hukum. Nah, sepertinya beliau memahami konteks itu. Makanya pada saat peristiwa pembatalan itu sudah apa yang dimiliki Pak Adhan itu, dia banyak sebagai wali kota bisa ada fasilitas bisa menunggu, tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, tidak memanfaatkan dengan kekuatan yang ini. Tidak melakukan ataupun hal-hal yang di luar konteks hukum, dan itu kita harus punya apresiasi. Nah, menurut saya bagi beliau tidak ada kata menyerah. Kalau boleh, tapi menyerah itu soal tidak ada kamus. Nah, bagaimana dengan pilkada yang akan datang? Ya. Nah, ini kan pilkada 2000 ini di 2020 ini kan pelaksanaannya Desember. Ya, saya kira meskipun ada perhelatan pilkada di Bone Bolango di Kabupaten Maluku, tapi pengaruh Pak Adhan itu ataupun pernyataan-pernyataan itu bisa menghentakkan si Antero Gorontalo. Bahkan jangankan berarti ini jangankan meskipun pilkada ada di 3 daerah, bukan di kota Gorontalo, tapi sosok Adhan Dampea bisa mempengaruhi, mewarnai pilkada di 3 daerah ini. Minimal para calon itu pasti bisa sowan sama beliau itu. Ya, bagaimana? Saya kira yang berikut apalagi kalau 2024 yang kata kalau pilkada serentak, saya kira juga posisi Pak Adhan itu menurut saya ya, itu subjektif saya, itu masih sangat diperhitungkan. Apalagi ini di Pilgub Pilwako. Iya, apalagi beliau itu kan sudah punya pendukung loyalis. Fanatik, bukan fanatik, loyalis ya. Nah, apapun yang dibuat Pak Adhan itu selalu berpengaruh kepada konstituen maupun para pendukung-pendukung, dan beliau kan ternyata, dan itu dibuktikan pada saat pileg kemarin masih banyak yang mempercayakan Madu Dolang. Artinya mau di partai warna apa saja Adhan itu bisa survei. Yang lain kan ketika tidak laku di partai ini kemudian kita tidak laku di sana. Pak Adhan itu di mana-mana kalau dia pindah parpol ataupun mulai perseorangan, tetap karir politik itu selalu menjadi perhatian dan diperhitungkan. Ini prediksi Kak Herman di Pilgub ataupun Pilwako dalam proses ini, apakah jika seandainya Pak Adhan Dampea maju lagi, apakah dipersoalkan lagi itu ada? Itu bisa saja. Bisa jadi. Tetapi saya kira masyarakat dan publik juga semakin cerdas, semakin dewasa melihat ini. Nah, apalagi peraturan-peraturan ini kan semakin jelas. Kemudian penyelenggara pemilu juga nggak boleh macam-macam ya. Dan saya kira sudah ada praktek-praktek putusan pengadilan bahwa apapun yang diperdebatkan, dipersoalkan yang berhubungan dengan status pendidikan beliau itu sudah terbantahkan melalui ini pandangan Kak Herman. Pandangan Kak Herman ini kan di 3 pilkada ini ada incumbent lagi Bone Bolango. Terus kemudian Kabupaten Gorontalo ada juga incumbent kecuali Kabupaten Pohuwato. Kecuali Kabupaten Pohuwato. Dari 3 daerah ini yang potensinya paling besar apa? Ada pencoretan? Tiga-tiga punya potensi. Potensi besar. Potensi besar. Nah, kalau Pohuwato itu mungkin berhubungan dengan persyaratan calon, ya, persyaratan calon ya. Apakah terkait dengan kesehatan, ya,
ataupun terkait yang lainnya. Tapi kalau di 2 daerah juga bisa saja berhubungan dengan kebijakan, ya kebijakan yang penuh atau karena campaign itu atau kan. bisa saja berhubungan dengan mutasi-mutasi pegawai itu dan sangat riskan. Nah, persoalan-persoalan persyaratan calon juga saya sudah melihat beberapa kecenderungan itu sudah ada indikasi-indikasi seperti itu. Baik. Kak Herman, jadi kalau memang di 3 pilkada ini ada potensi besar ya untuk pencoretan, mungkin di KPU juga berpotensi hal yang sama ya. Nah, kira-kira pandangan Kak Herman ya, mungkin masukan bagi komisioner yang saat ini ataupun para calon incumbent yang akan ini, kami minta closing statementnya Pak untuk ini tuh, untuk 3 daerah ini. Jadi bagi saya pilkada 3 daerah ini kan pilkada serentak yang keempat ya, keempat. Nah, saya kira sudah jelas aturannya. Bahkan yang menjadi membingungkan itu peraturan itu berubah-ubah. Ya. Setiap ini itu berubah. Yang kedua, lembaga-lembaga selain KPU juga biasanya keputusannya juga berbeda-beda. Kemarin baru-baru baik itu Bawaslu baru-baru dengan KPU. Pilpres kan, ya. MK dengan MA berbeda putusannya, dan itu di mata publik itu kan tidak bagus. Nah, bagi saya KPU ataupun dan PAWA sebagai penyelenggara pemilu tetap istiqomah ya dan konsisten dan selalu membuka diri ya, dan bagi saya adalah patuhi dan cermati betul asas-asas penyelenggara karena disitulah rohnya. Itu sulit diterjemahkan dalam hal yang sifatnya praktis, tetapi itu harus menjadi pedoman kita, harus diyakini ya. Jangan hanya cuma baca. Ini santai saya Kak Herman, kita ini dialog kita ini ya, podcast kita malam ini memang ada beberapa sponsor termasuk dari Piaku. Nah, Piaku, produk Piaku enak nggak bikin enak, beli satu mana cukup. Ini memang ada berbagai macam rasa, dan di samping itu juga di samping ada dari sponsor dari Piaku, ada juga dari CV Ude Cahaya. Itu berbagai macam lampu Philips ada di sana dengan harga yang tentunya ekonomis lah, dan kualitas tidak lagi ini. Jadi Kak Herman, apakah di 3 pilkada ini ada campur tangan dari Gubernur Gorontalo atau tidak? Jangan dulu jawab, nanti kita jawab akan di podcast berikut.